Kemanapun kita memindahkan ibu kota atau kemanapun kita melangkah pergi, selama pikiran kita, perbuatan kita, perasaan kita, kesadaran kita itu tidak ada harmoni, tidak ada keselarasan dengan alam, maka aku pastikan, sekali lagi, aku pastikan bencana pasti mengikuti kemanapun kita pergi. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku akan melanjutkan ya pembahasan dari video-video sebelumnya. Ini masih ada kaitannya dengan masalah ibu kota nggih. Saat ini kita sedang diviralkan, dipopulerkan, dan bahkan sudah dilaksanakan tentang pemindahan ibu kota ya. Tentu di dalam memindahkan ibu kota ini sudah melalui berbagai macam pertimbangan. Nah, aku hanya akan katakanlah menelaah, tentu dari sudut pandangku, dan panjenengan semua tidak harus percaya nggih dengan sudut pandangku ini gitu loh. Selama ini salah satu pertimbangan untuk memindahkan ibu kota adalah masalah keselamatan, khususnya dari bencana. Nah, mari kita menelaahnya lebih dalam. Seperti ini. Aku selalu mengatakan bahwa sebenarnya bencana itu tidak ada. Yang ada adalah alam itu sedang menampilkan tingkat kesadaran kita, tingkat pola pikir kita, perilaku kita, perasaan kita gitu. Ketidakselarasan di dalam diri kita dengan alam dan dengan segala sesuatu pada titik puncak tertentu oleh alam ditampilkan menjadi bencana itu gitu. Tetapi aku sekali lagi menegaskan bahwa bencana itu tidak ada. Alam itu tidak bisa membuat bencana. Karena apa? Karena alam itu memang disediakan, diadakan untuk melayani manusia. Tetapi karena kita selama ini tidak selaras dengan alam, hidup kita itu telah jauh dari harmoni dengan alam, alam lalu menampilkan ketidakharmonisan itu menjadi sebuah bencana. Hukum aksi dan reaksi, hukum karma. Itulah yang selama ini terjadi. Artinya begini, kemanapun kita memindahkan ibu kota atau kemanapun kita melangkah pergi, selama pikiran kita, perbuatan kita, perasaan kita, kesadaran kita itu tidak ada harmoni, tidak ada keselarasan dengan alam, maka aku pastikan, sekali lagi, aku pastikan bencana pasti mengikuti kemanapun kita pergi. Bencana pasti datang
dimanapun kita berada. Begitu pula dengan ibu kota. Dipindah kemanapun ibu kota, selama pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita, kesadaran kita itu tidak selaras dengan alam, maka bencana itu pasti akan mengikuti. Wujudnya aja yang mungkin berbeda-beda. Mohon diperhatikan, ya. Mohon diperhatikan dengan seksama ini. Selama kita tidak selaras dengan alam, kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, dimanapun kita tinggal, maka bencana akan mendatangi kita. Begitu pula kemanapun, dimanapun ibu kota dipindah, selama keselarasan hidup dengan alam itu tidak ada, bencana pasti mengikuti. Jadi kalau pertanyaannya pindah kemana, kemarin di video sebelumnya kan udah tak bilang, pindah yaitu ke daerah-daerah yang masih penuh dengan harmoni, yang masih ada harmoni. Aku kemarin sudah mengatakan di video sebelumnya bahwa mari kita kembali ke pelajaran awal kita, yaitu hidup selaras dengan alam. Dimanapun kita berada, kalau kita selaras dengan alam, maka alam pun akan selaras dengan kita, akan menjaga kita. Aku juga sudah menyampaikan bahwa jika kita memang tidak mampu mencegah bencana, setidaknya kita harus mampu lolos dari bencana. Secara pribadi, hiduplah kita harus selaras dengan alam. Untuk sebuah kehidupan yang kolektif, berbangsa dan bernegara, kita pun harus mengubah cara pandang kita, kesadaran kita menjadi seperti itu. Kita pun harus hidup selaras dengan alam. Hanya dengan cara seperti itulah, maka dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dan juga termasuk kemanapun ibu kota itu berada atau kita pindahkan, maka semua akan baik-baik saja selama kesadaran kita, pikiran kita, perilaku kita, perasaan kita selaras dengan alam. Ini penting, ya. Ini sangat penting aku tegaskan. Yang lebih dalam lagi adalah aku ingin menjelaskan yang berkaitan dengan zaman baru. Sekali lagi, aku mengaitkannya dengan zaman baru. Aku sudah mengingatkan bahwa zaman baru itu mungkin sesuatu yang tak terduga, mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Begitu pula tentang ibu kota. Mungkin ibu kota itu nanti akan pindah ke suatu tempat yang kita tidak pernah bayangkan, yang kita tidak sangka. Mungkin juga prosesnya tidak juga kita sangka. Jadi pindah kemana itu menjadi sebuah misteri, caranya pindah itu juga menjadi misteri. Itu salah satu tantangan, itu salah satu teka-teki zaman baru. Namun yang aku perlu tegaskan adalah, di mana masih ada keharmonisan, keselarasan antara manusia dengan alam dan yang lainnya, maka tempat itulah yang layak untuk menjadi ibu kota. Dan tempat seperti itu pula yang layak untuk menjadi tempat tinggal kita. Jadi kembalilah kepada diri. Kembalilah kepada jati diri panjenengan, karena di sana akan ditemukan harmoni. Begitu pula tentang ibu kota, di mana ada suatu tempat yang melambangkan, menggambarkan, dan mencerminkan kesejatian diri, jati diri. Di situ tempat itu layak untuk menjadi ibu kota.
Mohon diperhatikan ini nggih. Ini penting karena itu adalah salah satu tantangan, misteri dan teka-teki zaman baru. Kita semua harus bersiap. Dan aku tegaskan sekali lagi, zaman baru pasti terjadi. Zaman baru pasti terjadi. Kita hanya perlu menerimanya, menyelaraskan diri dengan aliran perubahan itu, sehingga kita bisa lolos masuk menuju zaman baru itu, berada di zaman baru itu, termasuk mungkin berada di ibu kota yang baru. Caranya bagaimana? Hidup selaras dengan alam, dan itu sudah aku jelaskan hampir di semua video-videoku melalui channel ini. Panjenengan semua dapat melihatnya di channel Bopo Sri Teguh Bunga Dharma. Monggo silahkan panjenengan lihat. Jadi tantangan zaman baru ini tetaplah sebuah misteri. Meskipun begitu, ketika kita mampu menajamkan, menghaluskan nalar dan rasa kita, seharusnya kita mampu mengenalinya. Akan kemana zaman baru ini, akan dipusatkan di mana, dan prosesnya bagaimana, seharusnya panjenengan sudah bisa merasakannya. Di videoku sebelumnya aku juga telah menegaskan bahwa pada 2023 nanti panjenengan semua akan mulai bisa merasakan kemana arah tujuan dari perubahan ini, kemana arah tujuan dari pemurnian atau goro-goro ini. Nanti semua panjenengan akan jelas. Bencana dan apapun sebutannya itu, sekali lagi, itu adalah cermin dari tingkat kesadaran kita, tingkat perilaku kita, tingkat perasaan kita, tingkat kesadaran kita. Jadi ubahlah. Jadikan ibu kota itu adalah nuranimu sendiri. Jadikan tempat tinggal itu adalah penuh harmoni, dan itu dimulai dari nurani panjenengan piyambak. Mohon diperhatikan ini nggih. Mohon dipahami dengan tepat. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.